Jika saya kembali lagi ke USB, maka bisa mengontrol di PC tersebut. Baterai MOS itu dari 100% saya gunakan sampai habis, itu bisa bertahan kurang lebih selama 2. Halo guys, kembali lagi bersama kita Ferry Channel. Kali ini saya akan membahas tentang MOS Gojo Dock ya. Ini seharga 30-40 ribuan ya. Ini MOS-nya lucu banget ya, unik, tipis seperti ini dan murah dan sangat berguna banget ya. Tapi dia punya kelebihan yang banyak. MOS ini bisa dikoneksikan dengan dua option. Yang pertama bisa dengan USB wireless 2,4 GHz dan menggunakan Bluetooth koneksinya. MOS ini sudah saya pakai selama 5 bulan ya, sudah saya tes pemakaian 5 bulan dan cukup awet di 5 bulan itu ya, tidak ada kendala. MOS ini tidak memakai baterai A3 seperti biasanya. Ini menggunakan sistem cas dengan colokan USB tipe C. Jadi tidak perlu ribet lagi ya mencari baterai A3 atau mencari micro USB. Sini sudah tipe C sama seperti chargeran handphone. Karena kalau cari baterai A3 itu cukup susah ya, cari di warung terdekat rumah, biasanya ada di Indomaret maupun Alfamart. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan isi di dalam box itu ada apa saja. Yuk kita unboxing saja. Sekarang kita mulai saja untuk unboxing kardusnya ya. Kardusnya seperti ini, tidak ada apa-apa, keterangannya hanya hal yang biasa. Dan di dalamnya ada seperti biasa MOS-nya. Dan seperti biasa juga selalu ada kabel datanya ya, dan ini sudah dapat kabel data tipe C dan sudah tidak ada apa lagi selain buku petunjuk untuk pemakaian ya. Nah, untuk indikator di MOS ini ada apa saja ya? Satu, indikator di bawah MOS akan berwarna hijau berkedip-kedip lambat. Itu menunjukkan sedang mencari perangkat Bluetooth yang terhubung. Dan yang kedua, ketika digunakan MOS-nya akan berwarna merah, tapi saat tidak digunakan indikator MOS-nya akan mati ya. Ini untuk tombol-tombolnya, yang untuk kiri ini untuk OK ya, dan untuk klik kanan itu menunjukkan back. Dan untuk menekan tombol scroll ini ke menu ya. Nah, kalau ini untuk scrollnya dan ini untuk DPI-nya ya. DPI-nya itu ada 3 tingkatan, tinggal klik saja untuk lambat, klik untuk mempercepat. Kalau saya sih biasa pakai yang ketiga ya, yang agak cepat. Yang ketiga itu untuk mode USB, tinggal dicolokkan saja dan menunggu beberapa saat, secara otomatis akan tersambung. Sangat mudah sekali penggunaannya. Nah, sekarang saya akan mereview untuk produk MOS tersebut. MOS ini saya tes pemakaiannya untuk kerja ya. Nah, yang pengetesan pertama ini saya gunakan buat kerja dengan catatan Sabtu itu masuk setengah hari ya. Dan untuk minggunya libur. Jadi saya pakai Sabtu itu setengah hari. Nah, setiap pulang itu saya kerja di jam 6 sore. Ini anggap saja lah ya jam 6 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Saat tidak digunakan, MOS saya akan di switch di mode off tengah ini ya. Nah, baterai MOS itu dari 100% saya gunakan sampai habis, itu bisa bertahan kurang lebih selama 23 hari. Wow, lama juga ya. Itu cukup lama untuk MOS sekecil ini. Dan pengetesan yang kedua, sekarang saya pengetesan masih sama ya dengan mode kerja Sabtu setengah hari, Minggu libur. Tapi setelah pulang kerja, MOS tidak saya offin. Saya males lah, ketika mati saya dimin aja dalam mode on. Tapi dia akan mati sendiri nanti ya. Nah, setelah saya gunakan seperti itu, bila seperti itu maka MOS bisa bertahan selama 20 hari. Ternyata ada perbedaan beberapa hari ya dari MOS saya offin dengan yang saya biarkan saja. Berbeda 3 hari lah ya untuk mode off-nya itu. Nah, saat baterai MOS hampir habis, akan terasa penggunaannya yang kurang responsif ya, kurang enak lah untuk penggunaannya. Maka bila seperti itu, segeralah untuk mengecas baterai tersebut. Tapi, bila baterai dari MOS itu sudah habis, tidak perlu khawatir untuk menunggu MOS ini sampai penuh kembali, karena MOS ini masih bisa digunakan saat sedang pengecasan.
yang luar biasa ya, jadi nggak mengganggu dalam aktivitas kerja Anda. Pengalaman saya menggunakan mouse ini sangat enak sekali ya, buat kerja, buat mode kerja santai, sangat enak sekali. Saat saya menggunakan mouse ini di PC dan ingin mengontrol HP saya yang berada jauh di sana, ini saya dengan mudah mengganti kontrol mouse ini dari PC ke handphone ya. Caranya dengan mengganti mode USB ke Bluetooth. Maka mouse akan terkoneksi langsung dengan Bluetooth handphone dan bisa langsung digunakan untuk mengontrol handphone tersebut. Jika saya kembali lagi ke USB, maka bisa mengontrol di PC tersebut. Nah, kelebihan dari mouse Kojodok ini adalah jaraknya ini bisa sampai 10 meter. Tapi buat apa ya 10 meter mouse dengan layar yang mungkin layarnya besar, bisa kali ya. Nah, ini kelebihannya tidak ada mode kliknya suaranya ya, enak, jadi tidak mengganggu juga saat kerja. Nah, untuk kelebihan ketiganya ini tipis dan ringan, jadi mudah dibawa kemana-mana, enak, udah dibawa, yang mau bawa laptop itu udah enak banget ya, karena simple ditaruh di tas. Nah, untuk kekurangannya, karena tipisnya ini, jadi buat handling pemakaiannya kurang nyaman ya, mesti terbiasa terlebih dahulu untuk kenyamanannya. Saat saya pakai itu kurang nyaman ya, karena di genggamnya itu kurang enak. Saya biasanya seperti ini, tapi ini akan lebih rendah ya. Ini untuk kekurangannya, dan setelah saya pakai selama 3 bulanan 5 bulan itu lebih terbiasa ya, jadi enak aja pemakaiannya, tidak masalah. Mungkin untuk yang baru memakai akan tidak terbiasa ya. Oke, demikianlah video dari saya. Bila video ini merasa membantu, mohon di like saja. Bila tidak membantu, bisa di dislike. Terima kasih.